Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita lanjut ke belajar simulasi ujian B2 lesson bagian 4. Nah, hari ini kita akan belajar lesson lagi gitu. Terus di sini untuk waktunya disarankan adalah 12 menit pengerjaannya. Lalu di sini kita akan membahas tentang digital nomaden. Digital nomaden itu orang yang kerja sambil jalan-jalan gitu ya. Nah, di sini ada 6. Ada 6 pernyataan yang harus kita pasangkan dengan 8 komentar. Di sini ada 8. Ada 8 komentar orang. Jadi kuncinya adalah ya mencari kata kuncinya di sini. Kita harus mencocokkan gitu, karena di sini ada 6 sedangkan di bawahnya ada 8, jadi kita harus melihat. Nah, biar kalian paham konteksnya, kita akan artikan dulu atau artikan secara singkat apa yang mereka omongin. Pertama dari si Amelie itu dia bilang pokoknya untuk orang tua yang bekerja, digital nomaden itu punya poin plus karena bisa bawa anak jalan-jalan sambil kerja di malam hari katanya gitu. Terus nomor B dari Eva di Berlin. Eva bilang bahaya kalau kualitas kerja turun gitu ya. Kerja butuh struktur gitu. Kerja butuh struktur dan diskusi gitu. Butuh struktur dan diskusi bareng pakar buat tahu kerjaan kita tuh udah benar atau belum gitu. Nah, lalu untuk yang C, Inga dari Hanover, dia bilang anak muda zaman sekarang itu suka yang namanya nomaden gitu. Tapi bagiku penting untuk punya tempat tinggal, tetap biar tahu kita ini asalnya dari mana gitu. Jadi kayak belongingnya dia di mana gitu, untuk tahu asalnya dari mana. Terus yang D dari Stephen bilang hampir nggak ada orang yang mau sendirian terus di depan komputer. Hampir nggak ada orang yang mau sendirian terus di depan komputer. Terus kerja kantor yang fleksibel itu bagus buat interaksi sosial katanya. Gitu. Terus dari Jan Chemnitz, dia bilang model kerja ini cuma jalan kalau nggak punya keluarga dan nggak punya tanggung jawab. Jadi model kerja ini cuma jalan kalau nggak punya keluarga dan tanggung jawab. Kalau sudah punya pasangan, kata dia, kalau udah punya anak sama pasangan itu modelnya lebih banyak rugi gitu. Terus yang dari F, dari Sarah, dari Munchen, dia bilang dunia kerja itu bukan cuma soal tugas, tapi soal makan siang katanya. Tapi soal makan siang itu bareng siapa gitu, susah gitu kalau tiap minggu harus cari teman baru gitu. Terus nomor yang G, Yanis dari Magdeburg, dia bilang kerja fleksibel, pakai laptop, smartphone, tablet, itu adalah model kerja satu-satunya yang cocok buat abad 21-an gitu. Terus yang H dari Katarina dari Stuttgart, dia bilang jadi bos buat diri sendiri itu butuh disiplin yang tinggi gitu dan butuh organisasi yang mandiri yang kuat gitu, seperti itu. Oke, karena kita udah bahas tentang apa aja sih yang mereka bilang, sekarang kita tinggal lihat soalnya. Nomor 22 di situ, sich zu Hause zu fühlen ist wichtig. Merasa di rumah itu penting. Nah, siapa yang tadi bilang punya rumah itu penting? Ada, jawabannya adalah C, yaitu si Inga. Jawabannya C, Inga. Kenapa gitu kan? Di situ alasannya Inga bilang apa? Di situ, wieso möchte keiner mehr fest an einem Ort verankert sein gitu. Jadi kenapa nggak mau menetap? Dari mana kita tahu kita berasal dari mana kita gitu? Woher weiß man denn sonst wohin man gehört? Seperti itu. Jadi
dia merasa rumah itu penting gitu, dari mana kita berasal gitu. Lalu nomor 23 di sini, moderne Arbeitsgeräte ermöglichen neue Arbeitsformen und Lebensweisen. Alat kerja modern memungkinkan bentuk kerja dan gaya hidup baru. Nah, tadi siapa yang ngomongin tentang model kerja yang modern gitu? Kalau nggak salah si Yanis ya. Yanis di sini Yanis bilang bahwa alat spesifik ya, alatnya seperti laptop, smartphone, tablet, dia bilang itu modal kerja di 21-an gitu. Jadi jawabannya G, Yanis. Nomor 23 Yanis. Terus nomor 24, Arbeiten ohne einen Vorgesetzten bring Herausforderungen. Bekerja tanpa atasan membawa tantangan tersendiri gitu. Nah, tadi ya siapa yang bilang tantangan, terus itu bekerja tanpa atasan membuat tantangan sendiri. Si Katarina ya. Di sini Katarina. Karena Katarina bilang di sini, dia bilang eigener Chef zu sein. Jadi bos sendiri. Kalau jadi bos sendiri, tantangannya adalah Herausforderungen-nya di sini adalah self-organization, yaitu organisasi mandiri, sama harus disiplin gitu. Makanya jawabannya Katarina, H. Katarina. Nomor 24 udah ya. Terus 25 di sini, Lebens als digitaler Nomade eignet sich besonders für Singles. Nah, tadi siapa ngomongin pasangan, punya anak, gitu-gitu, ada kan? Yaitu si Yan bilang kan digital nomaden tuh cocoknya buat orang yang single gitu. Kalau buat keluarga sih dia bilang, Yan bilang kalau misalkan tidak berfungsi gitu kalau ada keluarga. Fungsioner nur ohne family gitu. Tanpa keluarga berarti untuk orang yang sendirian gitu di situ. Jadi jawabannya E, Yan. Terus nomor 26 itu, wichtig ist der Austausch mit Kollegen auch außerhalb der Arbeit. Interaksi dengan rekan kerja di luar tugas pekerjaan itu penting. Tadi siapa yang ngomongin interaksi? Itu kalau nggak salah di poin yang interaksi itu F ya di sini. Nggak hanya Berufsleben, tapi kan dia ngomongin tentang Mittagspause verbrach. Dia bertanya, si Sarah bertanya, mit wem wird die Mittagspause verbrach? Istirahat makan siang tuh bareng siapa gitu. Dia juga bahas tentang Freundeskreis, yaitu ini di sini Freundeskreis aufzubauen, itu membangun lingkaran pertemanan. Jadi itu ya jawabannya F, Sarah. Terus nomor 27 itu ada Qualitätssteigerung durch den Austausch unter Kollegen. Peningkatan kualitas melalui pertukaran informasi antar rekan kerja. Nah, tadi siapa yang bilang butuh rekan kerja gitu ya, butuh tahu apakah kerja kita tuh udah benar atau belum. Tadi kalau nggak salah di Eva tadi dia bilang Gespräch mit Experten herauszufinden ob man richtig liegt. Eva bilang kita tuh butuh ya bicara sama pakar atau rekan yang ahli, karena supaya tahu kita kerjanya udah richtig, udah benar atau berkualitas atau belum gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 27B ya, Eva. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, supaya kalian cepat ngerjainnya, ingat waktunya kan di sini dikasih cuma 12 menit ya teman-teman. Kita kasih tipsnya. Yang pertama, kita cari sinonim tipsnya. Cari sinonim. Nah, di sini kita kan tadi melihat ya bahwa ada kata ohne family. Ohne family berarti single. Terus yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi
mood atau masalah. Misalkan orang ini nih pro atau kontra gitu. Terus nomor 3, eliminasi yang pasti. Coret jawaban yang udah jadi contoh. Coret jawaban yang udah diisi. Tadi kan yang ini kan yang 0 itu langsungnya A. Sudah dicoret, sudah diisi. Jadi kita tinggal lihat kemungkinan yang B, C, D, E, F, G, H itu. Terus nomor 4 itu abaikan tipsnya ya, abaikan detail teknis. Nah, maksudnya abaikan tuh gimana? Jadi kalian tuh nggak perlu memahami kata yang sulit. Setiap kata sulit tuh nggak usah dipahami, tapi yang penting paham inti omongannya aja gitu. Nah, gimana teman-teman? Jadi kalau dibedah per orang jawabannya tuh jadi kelihatan jelas banget kan di situ. Jadi pada poin intinya tuh apa gitu. Di bagian TL4 ini asalkan kalian jago nyari kunci kata kunci. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi lesson TL4 B2 simulasi ujian Gute. Nanti kita lanjut bahas lesson Tile 5 yang merupakan bagian terakhir dari modul lesson. Dan di bagian modul 5, insya Allah nanti aku spill juga jawaban kita yang udah bareng-bareng pembahasan dari lesson Tile 1 sampai 5 untuk lihat kunci jawabannya. Karena sebenarnya ada kunci jawabannya di PDF ini di bagian akhir. Nanti kita lihat apakah jawaban kita sebenarnya sudah benar atau belum. Oke, terima kasih ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum, viel Erfolg dan undan bis zum nächsten Mal. Tschüss.